wabarakatuh. Halo semuanya, jadi kami di sini akan menjelaskan tentang Mencegah perilaku korupsi dalam kesejahteraan, di mana kelompok ini beranggotakan 5 orang. Yang pertama, Aisyah Rahmani Pratiwi dengan NPM F1G025004. Saya Regina Belinda dengan NPM F1G025030. Dan saya Yelsi Graciela Malau dengan NPM F1G025042. Saya Cherry Lendra Sabita dengan NPM F1G025012. dan saya Alsa Suci Ramadhani dengan NPM F1G025018. Jadi tujuan kami untuk memberikan edukasi kepada kalian tentang pemberantasan korupsi ini karena agar kita sebagai mahasiswa tahu bahwa korupsi itu sangat berbahaya, di mana korupsi itu dapat merugikan kita dan merugikan masa depan kita. Jadi, stop korupsi! Siapa sih? Guys, aku ada info penting nih untuk kita. Apa Kak? Tadi kan aku habis ngecek buku keuangan. Ternyata, dana yang mau kita pakai itu hilang. Kok bisa? Hilang. Kayak dompet aku pas diangkut lah. Serius, Cherry? Ini 5 juta, bukan 1.000 permen. Udah tenang sih. Mungkin tuh Aca yang salah hitung. Apa sih? Aku nggak salah hitung, Kak. Aku udah ngitung di kalkulator HP, di kalkulator biasa, kalkulator batin, ngitung sendiri pakai tangan. Itu tetap hilang, 5 juta tuh hilang. Ini gimana? Kita tuh udah mau nyampe, udah mau jadi mau tamu. Siapa sih yang megang? Kalian ngapain ngeliatin aku? Emang aku pesulap? Ya iya, tapi kok bisa sih uangnya Bim Salabim hilang gitu aja? Kan aneh. Gin, apa jangan-jangan uangnya kabur jalan kaki? Ayolah Ce, kalau kabur udah aku bikin jogging dong biar sehat. Atau udah kita suruh dagang aja, kan biar banyak uang. Kalian nih banyak omong aja dari tadi. Duduk sini. Ini lagi serius tahu. Dibanding kalian banyak omong, mending kita cek kwitansi. Nah, ini konsumsi udah benar, sound system udah benar. Kenapa duitnya masih hilang 5 juta? Siapa sih yang makan duitnya? Duh, siapa sih? Guys, sebenarnya aku mau jujur, tapi jangan panik ya. Apaan jangan panik, Gin? Kamu mau jujur apa? Sebenarnya sebagian dana itu aku gunain. Kok bisa sih? Parah kamu sih, Gin. Gini aku ceritain ya, laptop aku tuh rusak, jadi aku nggak ada dana untuk perbaikinya. Kalian tahu kan, kita tuh semua kerjaan kita tuh pakai laptop. Kalau nggak ada laptop nggak bisa kerja lah. Ya iya, tapi nggak gini juga, Gin. Makanya aku nggak mau bilang, kalian tuh kelihatan panik gitu lah. Ya gimana nggak panik sih, Gin? Duit ya apa nih? Aku tuh takut bilang, takutnya kalian tuh panik. Tapi benar kan kalian tuh panik? Ya gimana nggak panik sih, Gin? Itu kan dananya buat kita kegiatan, bukan buat dana pribadi kamu. Gimana sih? 5 juta tahu. Kalau kamu tuh ngambil 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 masih oke. Ini 5 juta, Gina. Untuk apa coba? Tapi laptop tuh kan kebutuhan kita bersama, penting juga kan? Ya harusnya kamu tuh ngomong dari awal biar kami tuh bisa ngasih solusi. Kita tuh bisa cari jalan keluar bareng-bareng, bukannya kayak gini kamu seenaknya ngambil dana kita. 5 juta tuh udah bisa kamu beli laptop baru tahu, Gin. Terus apa solusinya? Makanya ngomong dari awal tahu. Udahlah. Bukan kamu. Ih, Merajo. Aduh, apa ini? Kenapa ribut-ribut kalian? Baru tinggal bentar. Jelasin, Ca. Jadi gini, tadi kan aku udah bilang, ini duit nih hilang kan, duit kegiatan. Nah, kami ini udah nemu siapa pelakunya. Siapa emang ada di antara kita kah? Regina. Udah pergi dia, nggak tahu lah dia. Udahlah dia salah. Dia pula yang merajuk. Serius Nah, gini, tadi tuh awalnya dia kan ngaku, kata dia tuh dia ngambil dananya buat benerin laptopnya yang lagi rusak. Dia tuh malah banyak alasan, bukannya tanggung jawab malah kabur. Jadi gimana nih?
Harusnya logika dong ya, kalau misal emang laptopnya rusak, dia ngomong, guys laptop aku rusak, mau ganti, ini gimana solusinya, ini untuk pekerjaan kita. Harusnya gitu kan, biar kita bisa bantu, mungkin kita bisa ngajuin dana ke pihak atas. Ini enggak, langsung ngambil itu, gimana coba? Gembalikin enggak, terus gimana kita mau ngadapin pihak atas itu? Kita jadi bingung kalau ginanya nggak terbuka gini. Tapi kalau kalian makin panas, nanti masalahnya nggak selesai. Kita harus cari solusinya sama-sama. Masa harus kami sih yang harus meredam amarah sedangkan dia pergi dengan kesal gitu? Kamu tahu nggak dia tadi ngebentak kami tahu? Padahal dia salah kan? Lebih kelihatan kan? Jangan-jangan bukan untuk laptop lagi. Ups. Kalian tuh nggak boleh seuzon. Nanti kita cari solusinya sama-sama. Jangan main hakim sendiri. Jadi gini Sa, kalau emang kamu ada solusi, kamu kasih tahu biar masalah ini cepat selesai, dananya kembali dan juga nggak ada pertikaian. Dan kami tuh sebenarnya nggak mau ngehakim sendiri, tapi para yang kayak gini, para koruptor-koruptor kayak gini, kalau nggak kita hakimin sendiri, dia nggak akan jerah. Jadi yaudah, apa solusinya kalau emang bisa gitu? Ya udah, kalau gitu aku ngomong baik-baik dulu sama Gina ya, biar aku telepon dulu deh Ginanya. Ya udah sih, Oke. Halo Gin, kamu di mana sekarang? Oh, soalnya aku ada yang mau diomongin sama kamu, soalnya penting. Oh ya udah, nanti aku kesana ya. Oke. Gin, halo. Soal yang di telepon tadi, sebetulnya benar aku mau ngomongin sesuatu sama kamu. Jadi makanya aku ngajak kamu ketemuan, soalnya ada hal yang penting. Apa? Kalian hakimi aku lagi? Udah. Di sini kami bukan untuk menghakimi. Kami mau cari solusinya bareng-bareng. Coba aku mau dengar dulu deh cerita yang sebenarnya gimana. Sebenarnya, memang aku pakai uangku. Laptopku tuh lagi rusak. Jadi butuh dana untuk perbaikinya. Gak mungkin kan kita kerja tanpa laptop. Makanya aku pakai uangnya. Sebanyak 5 juta, Gin. Iya. Terus sekarang apa yang mau kamu lakuin? Apa yang mau kamu jadikan pertanggungjawaban atas dasar uang yang kamu ambil ini 5 juta loh, Gin? Udah jangan panas lagi. Coba, sekarang gimana pertanggungjawaban Gina biar salah ini selesai? Sampai Aku udah akhir pikirin kok. Aku udah mulai rancang usaha. Usahaku tuh tentang fotokopi skripsi yang cepat sama sewa chargeran. Mudah-mudahan uangnya tuh bisa terkumpul. Nanti bisa ganti deh. Aduh, help, stop deh bisnis gila ini. Tapi kalau ada diskon, boleh sih call me ya. Ampun, Cece. Tapi bener kan kamu pasti bisa? Iya, aku usahain kok. Ya udah, nanti kita ngomong bareng-bareng lagi ya sama Aca sama Eci biar mereka juga nggak salah paham. Udah, Cece. Jangan lagi untuk dipanas-panasin biar masalah ini cepat selesai. Oke. Udah, ayo kita ke sana. Ayo. Assalamualaikum. Eci, Aca. Di masih berani datang dan nilep duit 5 juta. Jangan gitu dong, Aca. Di sini aku ngajak Gina nih untuk menyelesaikan masalah kita tadi yang kalian ributin rame. Dia juga udah punya solusi kok. Apa emang solusinya? Jelasin Gin. Bagus nggak tuh solusinya? Dengerin dulu Aca. Ayo. Jadi aku udah mulai nyusun usaha kok, yaitu usaha skripsian, fotokopian skripsian, sama sewa chargeran. Mudah-mudahan uangnya bisa cepat kembali ya. Nah, Tapi kayaknya tetap harus dikasih waktu sih biar kamu nggak kelamaan kembalinya. Soalnya kan acara kita kan bentar lagi. Ya ntar cepet kembali malah cepet lulusnya, duitnya hilang. jangan gitu dong. Coba gimana? Gina sanggup gak kalau misalnya dikasih waktu sama mereka? Kalian maunya waktunya sampai kapan? Kayaknya cuma 1 minggu nggak sih, Ca? Iya, soalnya nilai duitnya kan per jam, masa kasih waktunya sampai per bulan? Bisa kasih waktu lebih lagi dah, soalnya aku nak lunasin semuanya, takutnya gak bisa. 2 minggu. Nggak deh. 2 minggu. Karena acara kita bentar lagi nih. Bisa nggak? Acara kita tuh tinggal tanggal 1 dan sekarang tuh udah tanggal berapa coba? Jadi kami kasih 2 minggu untuk duit yang nggak cukup itu biar ntar kami yang cari solusi, tapi harus dilunasin ya.
Ya udah deh, sanggupin. Nanti aku coba cari usaha yang lain juga. Ya udah deh. Nah, kan Ginanya udah ngasih solusinya, kalian juga udah ada. Gimana kalau sekarang biar kita enak, biar kita nggak ada selisih-selisih. Dah, kita selesaikan masalah ini di sini ya, selesai, oke? Oke. Jangan sampai bawa ke atasan, nanti takutnya nggak enak. Tapi kalau semisal sampai dalam kurun waktu 2 minggu Gina belum balikin, kayaknya bukan ke atasan aja nggak sih, Ci? Jalur hukum nih 5 juta. Baik, aku sanggupin kok. Oke. Yaudah, sekarang kita damai, oke? Oke. Maaf ya. Ya udah deh, kami juga minta maaf udah nekan kamu banget tadi. Nah, kan Tapi harus dilunasin ya, Gin? iya, oke. Nah kan gini enak, adem jadinya, ada saling maaf-maafan. Yaudah yuk kita lanjut lagi rapat. Yaudah yuk. Ini bahas kegiatan ini lagi ya kalau nggak salah ya? Iya. Korupsi sudah tidak asing lagi kan dengan telinga kita. Korupsi adalah suatu tindakan di mana penyalahgunaan kekuasaan, jabatan untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu yang merupakan tindakan melawan hukum dan merugikan baik negara ataupun kelompok tertentu. Nah, korupsi sudah tidak asing lagi bagi telinga kita, di mana korupsi sekarang sudah merajalela. Tindakan-tindakan korupsi sudah tidak diperhatikan dengan sebegitunya, sudah seperti hal yang wajar. Korupsi tidak hanya dilakukan oleh kalangan menengah, baik itu dari menengah, bahkan dari pelajar ataupun mahasiswa. Hal ini juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 pada pasal 2 yang mengatur perbuatan korupsi yang secara melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain, ataupun suatu korporasi yang merugikan keuangan negara ataupun perekonomian negara. Dan juga tercantum dalam pasal 3, yaitu hukuman bagi para koruptor minimal 1 tahun sampai maksimalnya 20 tahun dengan denda sebanyak 50 juta sampai 1 miliar. Kerugian yang disebabkan oleh korupsi sangatlah beragam. Yang pertama, kerugian keuangan negara, kemiskinan, melambatnya pertumbuhan ekonomi, dan bahkan ketimpangan pendapatan sosial. Selain itu, setiap tahunnya korupsi menyebabkan kerugian triliunan besar kepada negara. Oleh karena itu, stop korupsi! Halo semuanya, jadi inilah tadi video edukasi kami tentang pemberantasan korupsi untuk kesejahteraan. Nah, jadi kesimpulannya adalah korupsi itu sangat merugikan. Selain merugikan waktu, dana, dan lingkungan sosial kita juga dapat merugikan teman-teman kita. Karena dengan korupsi, kita akan dijauhi orang-orang, dijauhi teman-teman, dan dijauhi keluarga. Jadi teman-teman semua, marilah kita stop korupsi! Sekian dan terima kasih. Bye-bye!